Menjauhi kesombongan. Refleksi pagi 1165. Apa hal pertama dari 7 hal yang dibenci Tuhan? Mari lihat Amsal 6 ayat 16-17a. Ada 7 perkara yang dibenci Tuhan dan tak dapat dibiarkannya. Sikap yang sombong. Saudara-saudara, dengan tegas Tuhan menyatakan bahwa hal pertama yang dibenci Tuhan adalah sikap yang sombong. Sikap yang sombong tentu merupakan wujud nyata dari hati yang sombong yang menjadi asal muasal dari semua kejahatan. Karena kesombongan itu hal yang dibenci Tuhan, tentu ini haruslah dihindari dengan selalu belajar bersikap rendah hati seperti yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus. Tanpa ada kerendahan hati, seseorang pastilah tidak dapat datang kepada Tuhan. Kerendahan hati memang merupakan kunci untuk mendapatkan anugerah belas kasihan Allah. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, wujud dari sikap sombong yang dibenci Tuhan itu bisa berupa sikap gengsian, suka membual, gemar menghina orang lain, sok pamer kekayaan, suka berlagak sebagai orang penting, bersikap sok kuasa, suka menindas orang, atau juga sikap tidak menghormati orang lain. Hal-hal seperti ini ternyata tidaklah asing terjadi di kalangan jemaat biasa, tetapi ini juga terjadi di kalangan mereka yang mengaku sebagai pimpinan umat. Ini memang ironis dan tragis. Orang percaya yang seharusnya menjadi terang dunia justru lebih suka tinggal di dalam sikap sombong yang dibenci Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita belajar meninggalkan segala bentuk kesombongan melalui pertobatan dan mulai belajar bersikap rendah hati. Inilah yang dikenan Tuhan. Menjauhi kebohongan dan berkata benar. Refleksi pagi 1166. Apa hal kedua dari 7 hal yang dibenci Tuhan? Mari lihat Amsal 6 ayat 16-17b. Ada 7 perkara yang dibenci Tuhan dan tak dapat dibiarkannya. Sikap yang sombong, mulut yang berbohong. Saudara-saudara, hal kedua yang harus dijauhi oleh orang percaya adalah kebohongan atau dusta. Kebohongan adalah ungkapan yang tidak benar tentang suatu hal dengan tujuan untuk menipu pihak lain sehingga pihak lain mempunyai informasi dan persepsi yang salah. Kebohongan bisa saja terjadi karena didorong oleh rasa takut, iri hati, benci, nafsu jahat, egoisme, atau hanya sekedar iseng-iseng saja. Apapun bentuk dan motivasi kebohongannya, ini tetaplah hal yang jahat di mata Tuhan. Sejalan dengan ini, Matius 5 ayat 37 pun mengingatkan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Saudara-saudara, kebohongan adalah bentuk nyata dari hakikat dosa manusia yang sudah begitu merasuk dan merusak kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan berjemaat. Karena berbagai motivasi, orang dengan santai dan tanpa rasa bersalah melakukan berbagai bentuk kebohongan, termasuk dalam bentuk hoaks di media sosial. Kehidupan yang jujur dan berintegritas makin menjadi hal yang sulit ditemukan. Walaupun orang sudah tahu bahwa Tuhan membenci kebohongan, tetap saja kebohongan merajalela di mana-mana. Oleh sebab itu, wahai umat Tuhan, marilah kita bersama-sama belajar untuk menjauhi kebohongan dalam hidup kita. Marilah kita belajar berkata benar walaupun banyak tantangan. Di dalam pertolongan Roh Kudus, kita pasti mampu berkata dan bertindak benar.
Menghindar dari nafsu membunuh. Refleksi pagi 1167. Apa hal ketiga dari 7 hal yang dibenci Tuhan? Mari lihat Amsal 6 ayat 16 dan 17. Ada 7 perkara yang dibenci Tuhan dan tak dapat dibiarkannya: sikap yang sombong, mulut yang berbohong, tangan yang membunuh orang tak bersalah. Saudara-saudara, hal ketiga yang tidak disukai Tuhan adalah membunuh orang yang tak bersalah. Di dalam konteks bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama, hukum Taurat memang mengatur hal-hal di mana seseorang yang bersalah dapat dijatuhi hukuman mati setelah diadili. Bila pembunuhan terjadi kepada orang yang tak bersalah, yaitu tidak melanggar hukum Allah, maka itu adalah hal yang dibenci Tuhan. Hal itu kemudian ditegaskan melalui salah satu perintah di dasar titah, yaitu larangan membunuh yang didorong oleh nafsu jahat. Saudara-saudara, di dalam dunia masa kini, larangan membunuh itu telah diserap di dalam sistem hukum di berbagai negara, serta juga diejawantahkan dalam pelindungan hak asasi manusia yang berlaku secara internasional. Dengan demikian, larangan membunuh atas dasar alasan apapun telah diatur secara hati-hati di berbagai peraturan perundangan. Meskipun demikian, yang menjadi masalah utama tentang soal membunuh ini sebenarnya ada di hati yang tercemar karena dosa. Oleh sebab itu, marilah kita memeriksa hati kita, apakah ada rasa benci, iri, ataupun motivasi jahat lainnya yang ada di dalam hati kita yang menimbulkan nafsu membunuh. Nafsu jahat seperti ini tentu saja tidak berkenan di mata Allah. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga hati kita untuk tetap bersih. Belajar merencanakan hal-hal baik. Refleksi pagi 1168. Apa hal keempat dari 7 hal yang dibenci Tuhan? Mari lihat Amsal 6 ayat 16 sampai 18a. Ada 7 perkara yang dibenci Tuhan dan tak dapat dibiarkannya: sikap yang sombong, mulut yang berbohong, tangan yang membunuh orang tak bersalah, otak yang merencanakan hal-hal jahat. Saudara-saudara, hal keempat yang jahat di mata Tuhan adalah pikiran yang suka merencanakan hal-hal jahat. Bila hati dan pikiran sudah dikuasai oleh nafsu jahat, pastilah itu akan berbuahkan rencana dan tindakan yang jahat pula. Hakikat dosa memang akan mendorong orang untuk memiliki pikiran-pikiran yang jahat. Akibatnya, akal budi manusia justru akhirnya dipakai untuk hal-hal jahat, sehingga manusia menjadi kehilangan kemanusiaannya. Akal budi kemudian justru menjadi sumber kejahatan. Saudara-saudara, pikiran atau akal budi adalah anugerah Tuhan yang seharusnya dipakai manusia untuk kemuliaan Tuhan. Hanya saja sayangnya, akal budi itu justru sering digunakan untuk merencanakan hal-hal yang jahat. Penyalahgunaan anugerah ini jelas-jelas dibenci Allah. Akal budi yang seharusnya digunakan untuk kebaikan dan kemuliaan Allah malahan dipakai untuk hal-hal jahat yang justru menyukakan hati iblis. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk menggunakan akal budi dan pikiran kita untuk merencanakan perbuatan baik kepada sesama manusia siapapun mereka. Tuhan pasti akan bersuka cita karena anugerah akal budi dipakai untuk kemuliaan-Nya. Mari kita tinggikan Tuhan dengan merencanakan hal-hal baik melalui kemampuan berpikir kita. Janganlah kita cepat menyerah kalah.
tidak senang berbuat jahat. Refleksi pagi 1169. Apa hal kelima dari 7 hal yang dibenci Tuhan? Mari lihat Amsal 6 ayat 16-18. Ada 7 perkara yang dibenci Tuhan dan tak dapat dibiarkannya: sikap yang sombong, mulut yang berbohong, tangan yang membunuh orang tak bersalah, otak yang merencanakan hal-hal jahat, kaki yang bergegas menuju kejahatan. Saudara-saudara, hal kelima yang harus dijauhi orang percaya adalah senang dan bahkan bergegas untuk melakukan hal yang jahat. Artinya, melakukan kejahatan seakan-akan sebuah panggilan dan tidak perlu dipergumulkan lagi. Berbuat hal yang buruk sudah menjadi kebiasaan karena hati nuraninya sudah tuli terhadap segala macam teguran. Melakukan kejahatan akhirnya menjadi sebuah kesenangan dan kenikmatan baginya. Ini hal yang benar-benar dibenci Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana bisa kita menjadi terbiasa berbuat jahat dan kehilangan suara hati nurani? Tentu saja pada awalnya, pada waktu melakukan hal yang jahat, hati nurani kita tidaklah sejahtera dan kita pasti akan bergumul berat. Hanya saja, karena teguran firman Tuhan yang disampaikan melalui berbagai cara teruslah diabaikan dan kita tidak mau bertobat, maka hati kita makin lama makin tumpul. Akhirnya, hati nurani kita tidaklah lagi peka akan suara Tuhan, sehingga kita menjadi terbiasa berbuat jahat. Ini benar-benar sebuah malapetaka dan tragedi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, janganlah kita sekali-kali mengabaikan teguran. Marilah kita selalu menajamkan telinga kita untuk makin peka akan suara Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tidak menjadi saksi dusta. Refleksi pagi 1170. Apa hal keenam dari 7 hal yang dibenci Tuhan? Mari lihat Amsal 6 ayat 16-19a. Ada 7 perkara yang dibenci Tuhan dan tak dapat dibiarkannya: sikap yang sombong, mulut yang berbohong, tangan yang membunuh orang tak bersalah, otak yang merencanakan hal-hal jahat, kaki yang bergegas menuju kejahatan, saksi yang terus-terusan berdusta. Saudara-saudara, hal keenam yang harus disingkirkan dari kehidupan orang percaya adalah saksi yang gemar berdusta. Di Ulangan 19 ayat 15, suatu tuntutan di pengadilan hanya bisa terjadi bila ada paling tidak 2 saksi. Karena kehadiran saksi ini akan sangat menentukan nasib sang tertuduh, maka saksi dusta harus dijauhi, karena itu akan merusak kehidupan umat. Menjadi saksi yang benar tentulah berkenan di mata Tuhan. Saudara-saudara, seperti di zaman dulu, kehadiran seorang saksi di dalam pengadilan di zaman sekarang pun sama pentingnya. Pengadilan ini bisa saja pengadilan legal formal seperti pengadilan negeri ataupun pengadilan yang bersifat non-formal seperti pengadilan di dalam keluarga. Apapun juga bentuk pengadilannya, kehadiran saksi dusta akan melawan kebenaran dan keadilan. Ini haruslah dihindari, karena ini jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita belajar menjadi saksi yang benar di mana saja dan kapan saja. Mari kita selalu ingat bahwa mata Tuhan melihat dan Tuhan tahu segala sesuatu. Ingat, walaupun kita bisa mengelabui penegak hukum ataupun mereka yang berwenang mengadili,
Kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Tuhan Maha Tahu dan Ia menilik hati kita. Pembawa damai dan bukan provokator perpecahan. Refleksi pagi 1171. Apa hal terakhir dari 7 hal yang dibenci Tuhan? Mari lihat Amsal 6 ayat 16-19. Ada 7 perkara yang dibenci Tuhan dan tak dapat dibiarkannya. Sikap yang sombong, mulut yang berbohong, tangan yang membunuh orang tak bersalah, otak yang merencanakan hal-hal jahat, kaki yang bergegas menuju kejahatan, saksi yang terus-terusan berdusta, dan orang yang menimbulkan permusuhan di antara teman. Saudara-saudara, hal ketujuh yang dimurkai Tuhan adalah orang yang gemar menimbulkan permusuhan di antara teman. Orang ini adalah orang yang suka menghasut untuk menimbulkan perpecahan dalam suatu kelompok. Ia seorang yang tidak senang bila ada kedamaian dan keharmonisan di dalam masyarakat. Orang seperti ini tentulah dimurkai Tuhan. Saudara-saudara, di Matius 5 ayat 9, Yesus Kristus mengajarkan, "Berbahagialah orang yang membawa damai." Hal ini tentu sejalan dengan apa yang diajarkan di Amsal yang menegaskan bahwa Tuhan membenci orang yang menimbulkan permusuhan di antara teman. Tindakan penghasutan yang menimbulkan permusuhan sungguh jahat di mata Tuhan, apapun motivasinya. Orang seperti ini bukannya sedih bila melihat perpecahan. Mereka malahan bergembira karena adanya permusuhan tersebut. Orang ini memang berhati jahat dan haruslah bertobat. Oleh sebab itu, wahai orang percaya, marilah kita menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Untuk itu, marilah kita mawas diri dan senantiasa menjaga kata dan perbuatan kita. Tuhan pasti akan bersuka cita dan akan memberkati kita senantiasa.